Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sambutan selanjutnya akan saya serahkan kepada pembina IPM Muhammadiyah 15, yaitu Pak Jafar Rabbani, sekaligus pembukaan acara kita hari ini. Kepada Pak Jafar Rabbani saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan acara pesantren kilat ini yang pertama diridhai sama Allah, yang kedua diberkahi keberkahan, yang ketiga walaupun mungkin data kita terbatas, kesedot, insya Allah akan ganti di tempat yang lain. Ya, itu yang pertama ucapan rasa syukur Bapak sampaikan kepada kalian semuanya. Yang kedua, di pesantren kilat ini ya, di pertemuan pertama kita akan diskusi kepada pemateri ya. Nanti teman seluruh siswa tolong disiapkan materi pertanyaan yang mungkin mengenai agama Islam, atau lebih khususnya lagi mengenai kita di bulan Ramadan ini seperti apa, yang kurang paham, yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada pemateri. Insya Allah pemateri nanti akan dijawab ya, kurang dijawab dengan baik gitu, dengan benar insya Allah ya. Disiapkan semuanya pertanyaan dari kalian untuk seluruh siswa, termasuk mungkin Ibu Guru, Bu Nurul atau Bu Jerly yang ingin bertanya, Pak Komar juga, siapa lagi nih yang ada di sini nih ya. Terus yang kedua, insya Allah kita akan sanlat pesantren kilat, kita adakan 2 kali ya. Insya Allah besok ada juga. Dimohon kepada teman-teman semuanya, seluruh siswa, untuk berpartisipasi kembali ya, berpartisipasi kembali untuk besok. Nah, untuk hadir di Zoom ini lagi ya, insya Allah. Dan untuk panitia untuk besok diharapkan berkumpul semuanya di SMK Muhammadiyah 15 dengan protokol kesehatan yang ketat, masker
jaga jarak, ya, dan lain-lainnya. Terus pada panitia khususnya panitia Ramadan, ya, mudah-mudahan setelah ini kita bisa evaluasi bareng ya untuk membuat LPJ, ya, LPJ untuk program kita di selama Ramadan ini, ya. Terus selanjutnya lagi kita harus aktif ya dalam program-program kita khususnya di Sanlat ini, ya, aktif bertanya, aktif berdialog ya. Mungkin biar kita kedepannya insya Allah mudah-mudahan ya dengan sebentar lagi ya mudah-mudahan Allah mengizinkan seluruh sekolah dibukakan kembali, siswa bisa hadir di dalam sekolah tatap muka ya. Soalnya di SMP ada SMP 58 tuh bulan Juli udah siap buka tatap muka gitu ya. Mungkin itu aja dari Bapak. Mohon izin sekaligus nanti Bapak akan buka untuk pesantren kilat ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Bila taufiq wal hidayah. Nun wal qalam mimma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembina IPM Muhammadiyah 15 Pak Jafar Abani atas sambutan dan pembukaan acara kita hari ini. Lalu untuk mempersingkat acara, saya akan langsung mengadakan sesi pertanyaan kepada Ustadz Gofur yang dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya pilih di Q&A di story Instagram IPM 15. Saya akan bertanya kepada Ustadz Gofur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik, mudah-mudahan ente teman-teman juga pada baik semua. Amin amin. Jadi saya akan langsung bertanya nih Ustadz. Boleh. Yang penting kita janji dulu ya kan, karena aneh nggak dikasih tahu temanya apaan, ya kan? Aneh bikin kesepakatan dulu udah mente. Karena aneh kan bukan Google ya kan, bisa semuanya dijawab, ya kan? Makanya kalau misalnya aneh nggak tahu, ntar aneh kasih tahu nih, aneh nggak tahu nih kalau yang begini, ya. Tapi kalau misalnya itu tanya-tanya mudah, ya kan, misalnya 1x1 ya bisa aneh jawab dah, insyaallah. Oke, lanjut dah. Baik Ustaz. Ada pertanyaan dari Tio Devi CL _ Ustadz, apakah swab dapat membatalkan puasa saat kita sedang menjalankan ibadah puasa? Iya. Swab pakai nasi padang, apa diswabin ame ibunya, apa gimana nih? Tes swab itu Ustadz yang deteksi gimana? Rapid test antigen. Rapid test antigen itu bukan makanan, ya kan? Bukan makanan, dan dia tidak melalui rongga yang memang menjadi saluran makanan. Jadi beda iniannya, beda klasifikasi. Kecuali memang ente demen ame cotton budnya itu kan, ente makan-makanin gitu, itu baru batal. Jadi enggak lah, ya kan? Kan kalau swab, pernah di swab ente? Belum. Ini udah 2 kali, 3 kali kalau nggak salah. Kemarin juga waktu pas puasa kan ke Makassar tuh. Nah kesininya di swab 2 kali, berarti pulang pergi itu di swab. Dan aneh dalam keadaan puasa, insyaallah, alhamdulillah. Jadi tetap nggak membatalkan puasa.
Oke, pertanyaan dari Tio sudah dijawab oleh Ustadz Gofur. Kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Eh, Assalamualaikum Ustadz. Ini dari IKMN 95. Kalau kita sholat lupa udah sujud keberapa nih Ustadz? Dan kalau ternyata baru satu kali sujud terus langsung tahiyat, gimana tuh Ustadz? Jadi kalau misalnya ente lupanya kurang apa lebih nih. Nih, karena lupanya bisa macam-macam. Tanyain dulu di situ. Coba tanyain. Kurang apa lebih gitu. Kalau dia sih bilangnya kurang Ustadz, baru satu kali sujud. Oh, baru kali satu sujud. Langsung kemudian tahiyat. Langsung tahiyat. Yang sholatnya 2 rakaat berarti. Iya. Ya, jadi kalau misalnya kita udah salam katakanlah ya kan, maka ketika dia ingat dia tambahin 1 rakaat lagi, ya kan, tambahin 1 rakaat lagi. Nah, sebelum salam yang kedua berarti dia sujud sahwi namanya. Nah, sujud sahwi, ya kan, yang sujudnya itu lebih lama dari yang biasanya, kemudian duduk di antara 2 sujud. Ya, kemudian sujud lagi, ya kan, kemudian baru salam, kayak gitu. Oke, pertanyaan Kayaknya dari itu harus praktek, itu nggak bisa melalui melalui podcast kayak begini, itu harus praktek. Oke, pertanyaan dari IKMN 95 udah dijawab oleh Ustadz Gofur. Kemudian kita akan membacakan pertanyaan dari Yuda Pratama 2005. Ustadz, apa hukum melaksanakan itikaf di masjid saat pandemi? Iya. Ya, yang pertama kalau misalnya masjid itu pertama ya dari pihak otoritas pemerintah ya. Otoritas pemerintah sudah ngasih tahu boleh. Ya. Kedua, otoritas masjid juga sudah mengatakan bisa, ya nggak masalah gitu. Tetapi kita juga nggak perlu memaksakan kalau misalnya dalam satu daerah, ya kan, otoritas pemerintahnya tidak membolehkan, ya kan? Karena katakanlah daerah itu masih di zona merah, ya kan. Nah, sebagai orang yang berwawasan lah ya, gitu. Ya kita ikutin apa yang kata pemerintah, otoritas pemerintah dan juga otoritas ulama setempat, yaitu pihak DKM. Jadi terkait dengan hukumnya, ya kalau misalnya pihak pemerintah udah memperbolehkan, pihak masjid juga sudah mempersilahkan, nah, maka hukumnya kembali ke asal, yaitu sunnah. Oke, pertanyaan dari Yuda Pratama 2005 sudah dijawab. Lalu kemudian ada pertanyaan dari Genjor _ Ustadz, apa hukumnya jika kita menggunakan suntikan atau divaksin ketika sedang berpuasa, Ustadz? Ya, sama tuh sama yang tadi. Ya, jawabannya itu kalau vaksin kan salurannya bukan saluran inian, bukan saluran makanan ya kan, dan juga bukan untuk menjadikan tubuh kita lebih seger pas puasa, misalnya suntik vitamin, ya kan, nah, itu beda lagi hukumnya, ya kan. Nah, itu kalau itu antigen aja, itu kan masuk ke rongga hidung yang memang kalau dalam saat puasa kita ketika istinsyak ya, itu apa yang ngambil wudhu, ya kan, itu disunahkan tidak melakukan istinsyak ya, ambil air kemudian masukin rongga hidung ke terlalu dalam, takutnya dia sedikit kemudian mengalir ke rongga makanan, ya kan. Itu aja yang tidak membatalkan, apalagi suntik vaksin yang memang saat ini diperlukan, ya kan, dalam keadaan darurat. Ya. Ya, pertanyaan dari Genjor _ sudah dijawab oleh Ustadz. Lalu ada pertanyaan dari Gibran Raditya 05. Ustadz, kenapa kebanyakan orang mementingkan puasa daripada sholat, Ustadz? Nah, siapa dulu nih? Ya, siapa dulu pribadinya? Apakah pribadinya itu ente sendiri, ya kan? Anda mau tanya nih, ya kan? Kemudian apa yang ini ya? Contohnya siapa nih?
ya kan? Nah, tapi dari pertanyaan ini ya bisa dikasih gambaran lah ya. Biasanya pertama karena memang mungkin puasa itu setahun sekali kali ya. Setahun sekali dalam waktu sebulan gitu ya kan, sehingga mungkin punya semangat yang berbeda ya kan. Kalau misalnya sholat kan tiap hari ya kan, tiap hari dan agak berhenti kan ya, gitu, mungkin gitu. Yang kedua dalam keadaan hampir semua berpuasa ya kan, hampir semua berpuasa ya kan, mayoritas umat Islam di Indonesia. Jadi kalau misalnya nggak puasa nih, pas ngeliat temen ya kan puasa, kita nggak puasa, rasanya kan gimana gitu ya kan. Apalagi ada demenan nih ya kan, kelihatan nggak puasa ya berkurang dah, apalagi di depan mertuanya, calon mertuanya ya kan. Iya, kelihatan dia nggak puasa ya gitu. Padahal sejatinya nggak seperti itu ya kan. Sholat sama puasa itu nggak bisa dipisahkan ya kan. Sholat, puasa sama zakat juga nggak bisa dipisahkan ya kan. Nggak bisa. Kalau kita pisahkan satu sama lain, sama juga duit itu nggak laku kalau misalnya satu sisinya itu kita hilangkan, kira-kira begitu. Nah, ibarat kata kan, ente punya kuping ya, tapi nggak punya hidung. Cakep gak kira-kira? Jelek. Ya kayak gitu. Ente rasain sendiri dah ya. Makanya ente tetap harus puasa, ente tetap harus sholat. Apalagi sholat yang memang hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus ditunaikan pertama kali sebagai seorang hamba ya. Siap Ya. Ya, jadi semua pertanyaan yang dari Instagram sudah dijawab oleh Ustadz Gofur. Lalu akan ada sesi pertanyaan dari peserta Zoom. Bagi yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau langsung open mic aja ya. Ditunggu 10 detik untuk yang mau bertanya. Ayo Gung, nanya Gung. Ya langsung aja sih. Oke. Kenalkan, nama saya Agung Ardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Ardiansyah. Saya dari Muhammadiyah kelas 11 multimedia. Ustadz, saya yang bertanya nih. boleh. Kalau berenang tuh pas puasa tuh bisa bikin batal puasa apa enggak? Sambil minum nggak? Enggak. Tapi berenang. Kalau Ada berenang. hal-hal yang terkait dengan ini kita hindarin ya kan, yang akan berpotensi membatalkan puasa ya kan. Karena kadang-kadang kita berenang itu kan mainannya air ya kan. Iya, main air. Pas nyelam ya kan, ada sedikit yang masuk di hidung kita, kemudian masuk ke rongga makanan, kemudian itu membatalkan. Berenangnya sih nggak masalah, tapi minumnya itu ya kan, karena kita sengaja berenang ya kan. Apalagi kan tadi Ane bilang bahwasanya ada hal-hal yang terkait dengan wudhu aja itu ya kan, istinsyak misalnya ketika itu di lain puasa ya kan, itu disunahkan untuk sampai kita masukkan air ke rongga hidung ya kan, kemudian baru ngeluarin. Nah ketika puasa itu tidak disunahkan untuk seperti itu ya kan, dibersihkan luar-luarnya aja. Nah makanya ketika puasa ente jangan berenang, baca Quran ya, insyaallah. Siap ya? Ya. Oke. Ayo Oke, siap. selanjutnya Terima kasih, yang Pak mau Ustadz. bertanya. Baik. Yang mau bertanya silakan raise hand atau open mic langsung ya guys. Ayo, siapa lagi yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila dari kelas 10 multimedia. Mau tanya nih sama Pak Ustadz, kalau niat zakat sendiri-sendiri itu kan, kalau zakat sendiri, kalau zakat sendiri itu kan ada bilang Suaranya nggak jelas. Diulang Fadil. kadang bilang gini, Suaranya kurang jelas, Dil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara pertanyaannya apaan? Nggak. Nggak kedengeran jelas. Aneh jawab Waalaikumsalam aja dah. Fadil. Nama saya Muhammad Fadila dari kelas 10. Kalau sendiri kan ada anak laki, Anafsi ya kan. Terus kalau untuk ibu kan Umi. Kalau abang itu apa? Pertanyaannya gimana? Ente kalau mau niat mengeluarkan zakat fitrah pakai bahasa Pertanyaan gini. Indonesia juga nggak apa-apa. Kalau bahasa Arabnya nggak bisa. Dil. Oh, Iya, daripada salah ya kan? ya, Ustadz. Saya ingin mengeluarkan ya kan zakat fitrah untuk ayah saya. Ente bilang pakai bahasa Arabnya umi lagi ya kan? Umi dalam bahasa Arab ibu. Salah ente ntar ya kan? Pakai bahasa Indonesia aja kalau zakat mah ya kan, dengan iniannya nanti akadnya dengan siapa, serah terimanya dengan panitia yang di masjid ataupun di lembaga-lembaga amil zakat yang lain. Paham ya? Udah paham, Dil? Dil. Oke. Kita langsung Paham, Ustadz. Ya, jadi yang apa yang harus berbahasa Arab itu sholat ya kan, sholat itu niatnya memang diwajibkan, disyaratkan, disyariatkan itu pakai bahasa Arab ya kan. Maka yang lainnya itu masih bisa untuk pakai bahasa setempat yang dipahami gitu. Karena niat itu yang diucapkan sebenarnya hanya untuk menguatkan apa yang di hati. Sebenarnya niat kita itu udah ada di hati, tapi perlu dikuatin agar apa? Lisan itu disesuaikan dengan hati. Nah, kalau ente kagak bisa bahasa Arab, ya kan? Ya udah pakai bahasa Indonesia niatnya aja, ya kan? Kemudian di hatinya juga memang udah diniatin. Ya, kayak begitu. ya, Fadila, pertanyaannya dijawab ya. Ya. Kalau ada yang mau bertanya lagi, dipersilahkan. Bisa raise hand atau langsung open mic aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juanda dari kelas 10 multimedia. Saya mau bertanya, kalau puasa itu kita pakai inhaler buat yang asma itu boleh atau enggak Pak Ustadz? Inhaler yang disemprotkan ke ruang rongga mulut itu nggak diperbolehkan, ya kan? Karena itu melalui jalur ini yang jalur apa? Jalur makanan, rongkongan. Itu bisa membatalkan puasa. Oh. Iya. Makasih Pak Ustadz. Iya, lebih baik kalau memang antum sakit dan tidak bisa pada saat itu, ya kan, mendingan antum lebih baik tidak puasa, nanti dikodok
diganti pada saat antum udah sehat kayak gitu. Baik, Juanda, pertanyaannya sudah dijawab ya. Jadi selanjutnya yang mau bertanya dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Mardiansyah dari kelas 11 Muhammadiyah. Ustaz, pengen nanya nih, kalau emang sikat gigi sebelum zuhur batal apa enggak sih, Ustaz? Ya, sikat gigi sebelum johor itu dimakruhkan, makruh, atau hukumnya itu ya lebih baik kalau misalnya udah zuhur lewat ya kan, udah zuhur lewat dan itu masih aqwal min ba'dil ulama. Nah, jadi pendapat dari sebagian ulama yang memakruhkan sikat gigi ya setelah zuhur ya kan, pokoknya batasnya zuhur atau masih diperbolehkan. Kenapa tadi ya kan, kita mengusahakan, kita merasakan rasa lapar yang memang dilatih, kita latih ya, dan Allah Subhanahu wa taala melatih kita dari semenjak subuh sampai nanti maghrib gitu, biar kita merasakan nih rasa tidak enaknya orang lapar ya kan. Nah, kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang memang tadi dirasa-rasain bisa mengurangi ya kan, mengurangi rasa lapar yang ada di perut kita ya, takutnya berkurang nilai dari latihan yang kita laksanain kayak gitu ya. Itu berarti kalau setelah zuhur batal ya, Ustaz? Kagak batal. Oh, Iya, ente kan kagak makan tuh odol. iya. Ustaz. Itu Oh, iya. ente makan tuh odol nih. Minum ya kan air-airnya. Kalau nggak sengaja masuk gimana, Ustaz? Ya batal lah, ente sengajain ini kan, sengajain gosok gigi. Oh, ya udah, Ustaz. Ya, makasih, Ustaz. Kecuali ente pakai siwak ya kan, yang memang tidak ini tidak berpakai air gitu ya kan, siwak itu masih mungkin sampai hatta maghrib juga itu masih diperbolehkan gitu. Berarti bersiwak itu tidak membatalkan puasa ya, Ustaz? Kagak. Iya, yang penting dibuang setelahnya, dan nanti minum juga siwak ya kan, siwak kan. Makan lagi. Baik, pertanyaan Ya. dari Hardi sudah dijawab oleh Ustadz. Lalu selanjutnya yang mau bertanya dipersilahkan untuk bertanya. Ya, siapa lagi nih yang mau bertanya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yes. wabarakatuh. Kedengaran nggak suaranya Pak Ustadz? Jelas, cakep nih Jelas. suaranya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenalkan, nama saya Farel dari kelas 12. Kemungkinan ya ini kelas 12 sendirian saya doang lagi. Subhanallah. Ya Allah, masya banget. Udah pada mudik kali Oke. ini. Apalagi pada di Tenabang. Ente liatin lah tuh CCTV Tenabang. Kayaknya ada mukanya teman-teman ente. Lagi gitu. kemana nggak tahu Pak Ustadz nih. Nah, kemarin waktu Jumat kemarin saya dengar khutbah Jumat di Jumat salah satu kapan? masjid. Yang minggu kemarin ya? Iya, minggu kemarin. Terus di situ khutbah bilang kalau misalnya tingkatan beribadah di bulan puasa itu ada 2 tingkat, yaitu menahan lapar dan haus. Yang kedua adalah menguatkan iman. Nah, yang mau ditanyakan itu gimana sih cara Pak Ustadz untuk meningkatkan iman yang baik di bulan Ramadan, apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Seperti itu Pak Ustadz. Aneh mau tanya dulu sama ente. Emang ente lihat aneh imannya baik gitu? Ya kan, apa ya Pak Ustadz ya, dipanggilnya aja kan Pak Ustadz gitu, jadi Tentu.
siapa tahu Pak Ustadz punya cara sendiri. Farel di rumah masih ada orang tua? Alhamdulillah masih Pak Ustadz. Dua-duanya? Alhamdulillah ada. Ente cium tangan bolak-balik sama orang tua ente, ya kan? Cium keningnya, ya kan? Minta doa mereka, ya kan? Minta doa mereka, mak, bapak, ya kan? Doain biar Farel Allah angkat derajatnya menjadi orang yang berilmu. Itu aja dulu yang ente lakuin, ya kan? Mungkin 1 tahun ente lakuin, pokoknya cium tangan bolak-balik, ya kan? Ame keningnya juga, ya kan? Ente cium, minta doa ame mereka. Nah, bilang doain saya jadi orang yang berilmu. 1 tahun nanti laporan ke ane, ya. Siap? Baru itu aja ya, Iya. Pak Ustadz ya? Nah, itu aja dulu antum kerjain, rutinin, ya. Masih ada 2 orang tua termasuk yang lain yang masih ada orang tuanya, ya kan? Rutinin, mau pergi kemana aja, ya kan? Izin, kemudian minta ridho mereka, ya kan? Cium tangan mereka, bolak-balik dah, jangan sama ustadz tuang ente cium tangan bolak-balik, tapi sama orang tua, ya kan? Cium tangannya pipi, dagu, apa ya, naro tangannya bukan dicium, ya kan? Tapi kadang di palanya ujung gitu kan, taruhnya bukan salaman, ya. Kagak ada ini aneh takzimnya sama orang tua, ya kan? Kagak ada rasa mahabbah, rasa cinta sama orang tua. Nah, makanya ya, untuk Bang Farel dan juga teman-teman yang lain, selagi orang tua ente pada ada, lakonin ini, rutinin ini selama 1 tahun aja, ya. Minta doa mereka, ya kan? Setahun aja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat ente menjadi orang yang berilmu, insyaallah. Oke, makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ya baik. Apa masih ada lagi yang mau bertanya? Silahkan untuk bertanya. Ya, yang lain yang ingin bertanya. Ini ada pertanyaan dari komen nih Ustaz. Dia malu ke kamera. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Najwa Elisa Putri dari kelas 10 RPL ingin bertanya, bagaimana jika kita berpuasa tapi tetap melakukan pacaran Ustadz? Iya. Nah, ini bisa. Nikah aja apa? Kan lebih enak, ya kan? Iya. Jadi puasa juga, nikah juga gitu. Nanyanya pacaran mulu gitu kan. Iya. Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau misalnya saya puasa kemudian saya nikah gimana? Nah, terus saya tunggu tuh, gitu, ya kan? Jadi begini, saudara-saudara sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap aja yang namanya maksiat, ya kan, itu namanya maksiat. Dimanapun di ujung berung, ya kan, di Los Angeles, kalau namanya maksiat, maksiat aja, ya kan, maupun dan siapapun itu yang melakukan, mau dia seorang ustadz, mau dia seorang kiai, mau dia seorang siapapun itu, ya kan, kalau yang namanya maksiat ya maksiat aja, ya kan. Jadi maksiat itu akan mengurangi rasa kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketaatan itu akan mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ganjaran dan pahalanya semuanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi usahain jangan sampai ente ya kemudian ingin katakanlah ingin dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kemudian ente justru menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Baik, pertanyaan dari Najwa udah dijawab oleh Ustadz. Kemudian ada yang nge-DM saya dari WhatsApp nih Ustadz. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Katanya, Assalamualaikum Ustadz, kalau kita sedang berpuasa terus kita nangis Ustadz, apakah itu membatalkan puasa Ustadz? Iya. Nah, nangisnya itu akhirnya diminum kagak gitu kan. Iya. Kagak membatalkan puasa, ya kan. Misalnya kemarin ada yang nanya juga ya ke WA aneh, Ustadz,
ngupil batalin puasa tapi kagak. Sampai segitunya. Jadi ini kan mungkin ya kan akibat dari orang-orang tua dulu kita ya kan. Gimana supaya ngediemin anak-anak yang rewel ya kan, yang memang lagi dilatih sampai puasa ya kan anak-anak kecil begitu ya kan. Iya udah jam 12 ya kan. Wah, nah udah mulai dah tuh goyang kapal ya kan. Udah oleng ya. Udah mulai merengek dah tuh ya kan. Akhirnya para orang tua bilangin jangan nangis ntar puasanya batal ya kan. Gitu. Padahal sih kagak ada kaitannya nangis sampai membatalkan puasa. Iya, begitu juga tadi ya ngupil dengan membatalkan puasa, kecuali ngupil dia kan bisa mengenyangkan gitu. Baru bisa membatalkan puasa gitu. Tapi hal-hal yang kayak tadi ya, yang terkait dengan hal yang mengurangi potensi latihan kita berpuasa itu sebaiknya dihindarin. Ya, misalnya tadi An kasih contoh ya kan, istinsyak aja itu ketika puasa itu tidak dianjurkan oleh para ulama ya kan, dihindarin kayak gitu karena takut ada air ya yang mengalir dari rongga hidung, kemudian dia akan masuk ke rongga kerongkongan makanan kayak gitu. Ya, baik, pertanyaan dari WA-nya udah dijawab oleh Ustadz. Kemudian ada yang bertanya lewat chat lagi nih Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Muhammad Jibril dari kelas 10 MM ingin bertanya, bagaimana cara kita mendapatkan malam Lailatul Qadar Ustadz? Ya, nah ini alhamdulillah nih. Malam Lailatul Qadar kalau yang di yang di Facebook yang rame itu PNS ya. Iya. Iya. Ini kan yang pertama yang harus kita kita fokusin adalah bagaimana kebaikan itu ada pada kita di setiap zaman dan setiap tempat, setiap waktu dan setiap tempat. Nggak terkait dengan waktu-waktu momen-momen tertentu. Dan Lailatul Qadar juga itu pasti akan berkaitan dengan amalan-amalan kita yang bukan hanya pada Asyrul Awakhir doang, pada 10 hari terakhir doang, tapi dia akan terkait juga dengan bagaimana perilaku kita dari awal Ramadan sampai 10 terakhir bulan Ramadan ya. Dia akan terkait juga kan dengan 1 tahun ente melakukan apa, dan kemudian ente melakukan kemaksiatan apa, ente melakukan kebaikan apa, sehingga pas Ramadan benar-benar ente menjadi pribadi yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Lailatul Qadar itu akan menjadi bonus ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Meskipun katakanlah Rasulullah SAW memang mengejar layali Ramadan, Asyrul Awakhir ya, 10 terakhir bulan Ramadan itu benar-benar Rasulullah SAW itu full katakanlah ibadah ya di masjid untuk iktikaf ya. Tapi perihal apakah kemudian kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Rahasia Allah Subhanahu wa taala yang satu orang pun dari hambanya itu tidak akan bisa mengetahui rahasia Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita tentang ketakwaan. Takwa itu, keikhlasan itu adalah rahasia kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma melakukan kebaikan-kebaikan yang disuruh doang sama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hasilnya apakah itu ketakwaan ataukah itu keikhlasan, termasuk Lailatul Qadar adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal melakukan kebaikan-kebaikan aja yang disyariatkan. Paham ya insyaallah? Nah, insyaallah. Saya mau bertanya juga nih Ustadz tentang Lailatul Qadar yang tadi. Malam Lailatul Qadar itu cuma ada di bulan Ramadan atau ada di bulan-bulan lainnya Ustaz? Iya, jadi ini keterkaitan dengan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr.
tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, ini terkaitan dengan turunnya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu pada layali Ramadan, pada syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan kemudian juga beberapa teks hadis juga mengatakan bahwasanya kerjalah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya ya Lailatul Qadar itu ya terkait dengan Ramadan gitu. Dan itulah yang saya pahami. Kalau misalnya ada yang berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar itu bisa merupakan di hari-hari yang lain dalam satu tahun itu yang berjalan, maka tidak ada kekhasan dari ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan, dan tidak ada takziman pemuliaan pada bulan Ramadan, ya kan? Ketika misalnya katakanlah Lailatul Qadar itu tidak ditempatkan pada bulan Ramadan, justru pas bulan Ramadan itu Lailatul Qadar, ya kan, itu menjadi tambahan takziman wa takriman di syahrul Ramadan, ya kan, penghormatan, ya kan, kemuliaan, pengagungan Allah Subhanahu wa taala untuk bulan Ramadan. Maka saya termasuk yang mengikuti pendapat bahwasanya Lailatul Qadar memang di bulan Ramadan. Ada pertanyaan dari chat lagi nih Ustadz, dari Tabita kelas 10 multimedia. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana puasa tapi tanpa sholat tarawih Ustadz, apakah sah atau tidak? Sah ya. Yang tidak sah, yang batal itu ketika dia ya puasa kemudian makan minum, nah itu baru tidak sah, batal ya. Ada pertanyaan lagi nih dari chat Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, saya Gali Alamsyah Bayi Haki dari kelas 10 multimedia ingin bertanya, ketika kita memiliki hutang puasa bulan Ramadan kemarin, kemudian belum sempat mengganti, tetapi bulan Ramadan sudah datang lagi, itu gimana Ustadz? Iya, tetap itu menjadi hutang pribadi ente kan, tetap menjadi hutang pribadi ente sampai hutang itu ente lunasin semua, ya kan. Maka orang yang menunda-nunda untuk melunasi hutang, apalagi Allah Subhanahu wa taala, maka takutnya ya kan dia kemudian meninggal dan masih ada hutang Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi beban siksaan nanti di akhirat. Makanya bahkan kalau misalnya sholat, termasuk sholat ya, nanti bangun subuh yang seharusnya jam 4 ya kan, sekarang jam 4.35 ya, 4.35 ternyata ente jam 8 baru bangun ya kan. Maka sholat pada saat itu gitu. Dan kalau misalnya ada yang ketinggalan dari sholat ente katakanlah ya kan, di waktu zuhur ya, ente di jalanan ya kan, nggak sempat macet-macet ya kan, jam 2 udah jam 4 masih di jalanan. Nah pas jam 4 itu ketika misalnya ente luang atau nyampe rumah, yang zuhur itu diganti di pas waktu asar gitu. Termasuk puasa, bukan hanya puasa ya kan, yang wajib diganti adalah hutang kita berupa sholat juga, itu yang ketinggalan ya. Baik, pertanyaan dari Gali sudah dijawab oleh Ustadz. Kemudian ada yang chat pribadi ke saya nih Ustadz. Ya. Gimana hukumnya kalau kita sedang berpuasa lalu kita mengkorek kuping atau membersihkan kuping Ustadz? Apakah membatalkan puasa? Iya. Kalau korek kuping ya kan, kemudian geli, kemudian jadi kenyang.
Kagak lah, ya kan? Iya, kagak. Ya kan? Nanti pertanyaannya bertambah, Ustaz, gimana kalau cukur rambut belum puasa, ya kan? Jadi hal-hal yang nggak terkait dengan makanan dan salurannya, ya kan? Itu tidak membatalkan puasa, gitu, ya kan? Ya. Baik, pertanyaannya sudah dijawab ya. Lalu ada pertanyaan dari chat lagi. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Muhammad Jibril, mau bertanya. Misalkan kita semalam mendapatkan ilmu, terus kita ingin mengamalkan, tapi kita lupa apa yang disampaikan ilmu tadi malam itu. Apakah kita mendapat dosa kecil, Ustadz? Kagak. Jadi yang pertama ente insya Allah mendapatkan pahala dari apa yang ente tuntut, ya kan? Menuntut ilmu itu kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Maka ketika ente menuntut ilmu, apalagi menuntut ilmu agama, ya kan, itu sudah merupakan insya Allah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana implementasinya? Nah, kalau implementasi terkait dengan hal-hal yang wajib ente lakukan, maka itu menjadi wajib, ya kan? Misalnya ente nuntut ilmu tentang kewajiban membaca Al-Quran secara baik dan benar, ya kan, malam. Pas kemudian setahun ente kagak belajar ngaji-ngaji, padahal ente masih belepotan, maka ente bisa mendapatkan dosa karena ada sisi pengetahuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah buka di ente, kemudian ente nggak amalin, gitu. Ya, jadi pertanyaan dari Muhammad Jibril sudah dijawab oleh Ustadz. Kemudian ada pertanyaan lagi, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, saya Muhammad Kafi dari kelas 11 multimedia. Saya ingin bertanya, apakah benar puasa tanpa sholat itu bagaikan ember yang diisi air lalu ember itu bocor, Ustadz? Bisa jadi. Iya. Dan ibarat-ibarat yang tadi aneh kan ibaratin, ya kan, kayak koin, ya kan, atau kayak ente nggak punya hidung, ya kan, kan jadi zombie ente, ya kan? Iya, jadi nggak sempurna. Orang yang puasa kemudian meninggalkan sholat, ya kan, ya sama-sama kewajiban, termasuk zakat, sama-sama kewajiban, kecuali memang yang terkait dengan rukun Islam yang lain, ya kan, kayak misalnya haji. Kalau ente nggak punya duit, ya kan, itu baru, ya kan. Nah, tapi kalau puasa sholat yang tidak memerlukan dari sisi pendanaan, dari ini tidak ada alasan untuk kita meninggalkannya, maka wajib tetap kita laksanakan itu semuanya. Ya, pertanyaan dari Muhammad Kafi sudah dijawab. Waalaikumsalam. Ya. Ya, yang pertama memang sudah diamanin kalau nggak salah pengurus masjidnya yang melarang jamaah memakai masker di masjid tersebut. Kalau nggak salah udah diamanin. Itulah kenapa kita sebagai umat Islam harus bisa membuka wawasan kita, ya, terkait dengan bagaimana memahami, ya, perbedaan pendapat di sesama kaum muslimin. Ya, ada orang yang katakanlah, bentar, suaranya dengung. Benar-benar.
masih jelas gak? Oke, ya. Jadi yang pertama, kita sebagai umat Islam harus bisa memahami perbedaan di kalangan kita sendiri, ya. Jangan sampai kita menggunakan emosi, menggunakan amarah untuk menghadapi sesama kita kaum muslimin. Kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lain itu ruhama ubainahum, ya, saling mengasihi satu sama lain, ya. Maka seharusnya sebagai orang yang lebih memahami ajaran Islam itu harus bisa lebih mengasihi umat Islam yang lainnya. Terkait dengan bagaimana sholat dengan masker, maka ini sudah difatwakan oleh MUI juga, bahkan bukan hanya MUI lokal katakanlah, tapi lajnah al-ulama yang lain, ya, perkumpulan ulama di belahan bumi yang lain, termasuk di pusatnya agama Islam di Saudi Al-Arabiyah, ya kan, di Madinah Al-Munawwarah, di Makkah Al-Mukarramah, itu masih menggunakan masker, manakala memang pemerintah masih menganggap bahwasanya bermaskeran adalah hal yang diupayakan bisa mencegah COVID-19 itu, ya. Maka tetap sah sholat menggunakan masker, ya, kayak gitu. Paham? Ya. Setelah tahiyat akhir salam itu dipakai lagi itu gimana, biar saat sujud itu hidung kita mencium sajadah gitu maksudnya, Ustaz, itu gimana, Ustaz? Saya juga maaf, ilmu saya kan Iya, nggak kecil apa-apa. banget. Jadi memang pas sujud itu kan ada hadisnya bahwasanya a'dha usajid, ya kan, a'dha usajdah, ya kan, itu anggota-anggota yang katakanlah wajib kena latar kita bersejadah, diantaranya adalah hidung, ya kan. Diantaranya adalah hidung. Tapi itu juga, ya kan, itu juga ada beberapa hadis yang tidak mengkategorikan hidung sebagai a'dha'us sajdah, ya kan, anggota-anggota yang wajib kena lantai ketika dia sujud, ya kan. Nah, bagaimana kalau misalnya nanti kalau tadi dibilang, ya kan, nanti pas tahiyat akhir baru dipakai gitu, ya, pas mau sujud baru dibuka. Nah, itu banyak pergerakan itu. Banyak bergeraknya nanti, ya. Dan itu tidak menyebabkan ente khusyuk nanti, justru, ya kan. Lebih baik milih kalau misalnya ada masjid di situ memperbolehkan ente nggak pakai masker gitu, misalnya, ya, ente sholat di masjid yang nggak pakai masker, atau ente, ya kan, karena mungkin di situ zona hijau, ya kan, dan memang ketika masuk masjid semua sudah disediakan sama ini, baik cuci tangannya, cuci mukanya, ya kan, sampai cuci kakinya disediain sama pihak masjid gitu, ya kan. Nah, nggak apa-apa ente masuk sama masker misalnya, memang udah menjadi kesepakatan masjid, di situ boleh lah gitu, ya kan. Nah, yang kedua, ente sholat di rumah, apalagi perempuan juga sholat di rumah itu masih diperbolehkan, ya kan. Nah, kemudian juga terkait dengan tadi bahwasanya ulama-ulama itu memperbolehkan, dan sebagian besar ulama di seluruh dunia itu memperbolehkan sholat memakai masker. Maka kita melihat mayoritas ulama yang berpendapat itulah yang kita pegang. Ada sebagian yang mengatakan seperti yang ente bilang, nah, maka kita kesampingkan, karena biasanya mayoritas itulah yang suara yang lebih mendekati kebenaran, kayak gitu. Ya. Baik. Iya Pak Ustadz, terima Paham, kasih, ya? Pak Ustadz. Insya Allah paham.
Jadi kalau misalnya apa ada DKM yang melarang, itu salah dia. Pertama menyalahi aturan yang dibuat oleh pemerintah setempat, otoritas tempat, dan ini kan tidak melanggar syariat Islam, baik yang usul, yang pokok ataupun yang furu, tidak ada yang dilanggar oleh otoritas pemerintah gitu ya kan. Yang kedua, ketika misalnya DKM ya kan justru mewajibkan memakai masker, maka kita sebagai umat yang cerdas ya, maka memakai masker itu lebih selamat untuk kita ya kan, baik untuk kedekatan secara personal, sosial dan lain sebagainya kayak gitu ya. Paham ya insyaallah ya. Paham Ada Pak lagi? Ustadz. Ya, ada lagi? Masih ini? Ada keraguan? Pak Ustadz, Ya. saya mau bertanya nih. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ahmad dari kelas 10 RPL. Saya mau bertanya nih Pak Ustadz, gimana hukumnya kalau misalnya kita nih, misalnya nih Ustadz ya, kita menangin judi nih Ustadz. Nah, tapi uang judinya itu dipakai buat sedekah atau buat pembangunan masjid Ustadz. Itu gimana Ustadz? Iya, ente korupsi, kemudian untuk apa? Korupsi, kemudian untuk apa? Agar orang menganggap ente orang baik, ya kan? Nah, ente pergi haji, kredit korupsi, ya kan? Nah, sekalian aja, ya kan? Jadi yang namanya tujuan itu yang baik harus pakai wasilah yang baik. Itu ibarat kata menjadi satu equalizer ya kan, equalizer, satu kesatuan yang nggak boleh kita pisahkan gitu ya kan. Kalau misalnya ente lapar, ente makan kan, bener kan? Nah gitu. Kalau misalnya ente tidur ngantuk, tidur kan, bisa nggak ketika tidur ente makan? Bisa. Nah, kayak begitu juga kalau misalnya ente mau meraih pahala Allah Subhanahu wa taala dengan maksiat, nggak bisa. Ya. Baik Ustadz. Ya, jadi sesi pertanyaan kita dengan Ustadz sudah selesai. Kita akan langsung ke sesi foto bersama. Jadi buat semua peserta Zoom agar membuka kameranya untuk sesi foto. Ayo semuanya ya. Yang belum open kamera harap dibuka kameranya. Ayo guys, habis ini penutupan guys. Ayo semuanya, ayo guys. Ini siapa yang foto? Yang foto Pak Komar Pak ya? Pak Komar Bu. Ya, tolong dikodein ya. 1, 2, 3 foto gitu ya. Ya, siap Bu. Senyumnya yang manis Bu. Ayo ini udah manis Pak. Tahu nih Pak, belum. Emang udah semua Pak? Oh iya, sebentar Pak Ustadz, tambahan. Untuk besok pertanyaannya boleh selain Ramadan kan Pak Ustadz, maksudnya tentang apa aja gitu? Ya tadi aja dari sholat, ya kan, puasa, pacaran, ya kan. Nah itu Pak Ustadz tuh, boleh ya Pak Ustadz ya? Iya boleh. Insyaallah. Oke tuh siapin pertanyaannya yang kira-kira menarik. Yang tabu bisa ditanyakan, jelas dengan dalil dan orang yang berilmu dijawabnya ya. Insyaallah. Ayo Pak Komar tuh. Ya baik, ya kita sesi foto dulu ya guys. Ayo Pak Komar, 1, 2, 3.
Udah belum Bang Komar? Udah Pak? Nah, Oke, udah. Ya, karena sesi foto sudah selesai, maka berakhirnya juga acara kita hari ini. Terima kasih buat semua yang sudah berpartisipasi dalam Zoom, dan terima kasih buat semua yang sudah bertanya, yang sudah memberikan pertanyaan kepada Ustadz Gofur. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab bisa menjadi ilmu, bisa menjadi amal buat kita semua, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.33, maka acara akan saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Sama-sama. Ada punishment tidak baru masuk. Baru masuk. Itu kita tinggalin aja. Udah kan selesai ya? Oke. Panas juga marok ini. Panas. Yo, semuanya bisa di langsung